Jumpa lagi dengan Ketzafu, tak lupa saya doakan semoga kalian semua diberi kesehatan selalu. Di film ini menceritakan tentang seorang gadis yang mendapatkan misi dari ayahnya untuk menghabisi beberapa korban yang nantinya akan dijadikan sebuah film yang sangat bercuan banyak. Daripada penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan diperlihatkan adegan pembunuhan brutal yang dilakukan oleh psikopat terhadap seorang pria dan wanita. Pria psikopat itu melakukannya bersama seorang wanita yang memakai topeng dogi. Ternyata, itu adalah adegan film, namun itu bukanlah fiksi, melainkan itu benar-benar kejadian nyata yang dilakukan oleh psikopat, lalu dibuat film. Namun anehnya, pihak kepolisian sampai sekarang tidak mampu mengungkapkan identitas pelaku di balik aksinya tersebut. Kemudian, diperlihatkan seorang wanita yang bernama Abi, si wanita bertopeng dogi tadi, yang sedang menuju ke toko rental kaset film. Di sana, Abi diminta oleh pegawai toko yang bernama Mackenzie untuk segera menemui ayahnya yang bernama Roger yang sedang mencari dirinya. Diketahui, dia adalah pemilik dari toko tersebut, atau bisa disebut legenda psikopat yang menghabisi korbannya, dan nantinya akan dijadikan sebuah serial film, lalu akan dijual di dalam tokonya itu. Di saat itu, Roger pun menegur Abi yang tanpa sepengetahuannya, ikut di dalam film adegan pembunuhan tadi yang kita lihat sebelumnya. Padahal sebenarnya, dia tak diizinkan untuk ikut campur di dalam adegan film tentang pembunuhan tersebut. Oleh karena itu, Roger meminta agar Abi tidak akan pernah ada lagi di film itu selanjutnya. Abi pun kecewa dengan keputusan ayahnya, namun dia tak bisa membantahnya. Lalu Roger menyuruh Abi untuk mencuci pakaian bekas miliknya, yang habis dibuat syuting film membunuh para korban-korbannya itu. Kemudian Abi pergi ke tempat laundry milik temannya yang bernama Glenn. Saat kembali ke tokonya, tiba-tiba Abi dibuat kesal. Karena melihat poster film terbaru ayahnya yang akan dirilis. Abi pun mengeluhkan itu pada ayahnya, karena menurutnya, Mackenzie yang menjadi pemeran utama di film itu, tak pantas menjadi psikopat pada filmnya tersebut. Oleh karena itu, Abi meminta pada ayahnya, agar dirinya saja yang akan menjadi pemeran utama. Dan ia berjanji akan membuktikan kepada Roger, jika kali ini pembunuhan yang dia lakukan, akan membuat Roger menjadi bangga. Roger pun menjelaskan alasan dirinya tak ingin melibatkan Abi dalam pembuatan film psikopatnya, dikarenakan Abi merupakan anak perempuan satu-satunya, yang cukup berbahaya jika sampai ikut terlibat di filmnya. Tapi karena melihat keseriusan Abi yang sangat ingin menjadi penerusnya, akhirnya Roger pun setuju. Namun sebelum itu, Roger akan mengajarkan Abi bagaimana menjadi seorang psikopat sejati seperti dirinya. Ia pun langsung memberikan tutorial cara membunuh seseorang dengan baik dan benar, dengan menandai sepasang kekasih sebagai targetnya. Roger pun menjelaskan proses ini dimulai dari cara menampakkan diri dengan tak menunjukkan wajah aslinya, hingga bagaimana caranya supaya korbannya ketakutan saat melihat dirinya. Roger langsung menunjukkan aksinya tersebut pada Abi. Namun di luar dugaan, setelah memberikan tutorial tersebut, Roger tiba-tiba merasakan sakit di dadanya. Hal itu pun membuat Abi segera membawa Roger pergi. Anehnya, tanpa alasan yang jelas, Abi malah menguburkan Roger di makamnya itu. Dan tiba-tiba, Roger bangkit kembali. Ternyata Roger telah mengalami kematian berulang kali. Kejadian itu akan Roger alami, setelah dirinya habis membunuh seseorang. Rupanya, jika aksinya itu membuat Roger tewas, untuk menghidupkan Roger kembali, Abi harus menguburkan Roger tepat di makamnya. Mengetahui kondisinya sudah tidak sekuat dulu, ditambah lagi toko miliknya kini perlahan mengalami kebangkrutan, Roger berencana untuk segera merilis filmnya tersebut secepatnya. Lalu Roger pun menyuruh Abi menemani Mackenzie untuk melanjutkan tugasnya menghabisi korban selanjutnya. Dengan terpaksa, Abi pun menurutinya. Abi dan Mackenzie pun bersama-sama menuju ke rumah target selanjutnya. Setelah sampai di rumahnya, Mackenzie menyuruh Abi untuk tetap berada di luar rumah, sedangkan dia akan masuk sendiri untuk mengeksekusi sepasang kekasih di dalam rumah tersebut. Setelah diam-diam memasuki rumahnya, melihat si wanita itu selesai mandi, rupanya hal itu membuat Mackenzie menjadi gugup yang ternyata, dirinya juga belum pernah untuk membunuh seseorang.
Sontak saja, ia langsung menelepon Abi untuk meminta saran, bagaimana memacu adrenalinnya untuk melakukan pembunuhan pertamanya itu. Belum sempat mendengar saran dari Abi, tiba-tiba dirinya dibuat panik, ketika melihat pacar wanita itu keluar dari kamar mandi. Mackenzie segera memilih untuk masuk ke dalam kamar wanita tersebut. Wanita itu langsung terkejut melihat kehadiran Mackenzie yang akan menyerangnya, dan wanita itu melakukan sedikit perlawanan. Saking paniknya Mackenzie, membuat dirinya mengalami kejadian ini. Mengetahui Mackenzie sudah tumbang, seketika itu, Abi langsung turun tangan untuk menyelesaikan tugasnya tersebut. Tepat ketika sepasang kekasih itu akan kabur dari rumahnya. Namun sayangnya, Abi yang terkejut dengan pembunuhan pertamanya, ia spontan membuka topengnya yang otomatis, membuat targetnya bisa melihat wajahnya. Beruntung Abi segera sadar akan hal itu, dan dia pun langsung mengejar si pria itu. Setelah itu, Abi pun bergerak ke target yang berikutnya. Menurut buku daftar korban milik ayahnya, target berikutnya seorang wanita bernama Sam. Sam yang berada di rumahnya, sedang bermain drum sendirian. Akan tetapi, Sam menyadari dengan kehadiran Abi di rumahnya, dan ia langsung bersembunyi. Beruntungnya, Abi yang terluka masih sempat melarikan diri. Setelah kejadian tersebut, Abi harus terbaring beberapa hari di atas kasur, untuk memulihkan lukanya. Untuk menyemangati Abi yang tekadnya berusaha menjadi psikopat, Roger memberikan kapak terbaik miliknya yang sebagai tanda, Roger telah mengakui, jika Abi akan menjadi penerusnya. Hal itu pun tentu saja membuat Abi menjadi bahagia dan bersemangat, karena dirinya sudah dipercaya oleh Roger, untuk menjadi penerus psikopat di film selanjutnya, yang berjudul Son of Blood Cut. Untuk mendekati para target selanjutnya, yang sebagian besar anak orang kaya yang bersekolah di SMA Clover Falls, Abi pun memutuskan untuk menyamar menjadi siswi baru di sana. Namun sebelum dia berangkat ke sekolah itu, Abi meminta bantuan kepada Glenn, untuk menjaga tokonya selama dia tidak berada di sini. Setelah sampai di sekolah itu, Abi melihat keberadaan Sam, target sebelumnya yang telah membuat dia tumbang beberapa hari yang lalu. Sontak saja, Abi langsung mengikuti kemana Sam pergi. Saat Abi memasuki ruang istirahat, ia hanya menemukan sepuntung narkoboy yang menempel di loker, dan tiba-tiba, Sam datang yang membuat Abi langsung terkejut. Sam mengira, jika Abi ini sengaja mengikutinya, hanya untuk mendapatkan barang haram tersebut. Namun Abi mengatakan, jika ia bukan pengonsumsi narkoboy seperti Sam. Untuk membuktikannya, Sam memaksa Abi untuk menghisap barang itu. Tak lama, tindakan mereka diketahui oleh guru BK, yang hal itu membuat mereka berdua terpaksa dibawa ke ruangan BK. Karena ini pertama kalinya Abi berada di sana, dia pun terlihat sangat gugup ketakutan. Sebab jika sampai ayahnya tahu, maka masalah besar akan datang kepadanya. Mengetahui hal tersebut, Sam yang merasa bersalah pada Abi, dia berusaha mencari cara agar mereka bisa keluar dari ruang BK tanpa adanya hambatan. Excuse me, ma'am, just had her. Are you okay? Setelah berhasil keluar, Abi dan Sam pun bolos dari sekolah, dan pergi ke restoran cepat saji. Abi merasa, jika ada yang berbeda pada dirinya yang dimana, dia bisa mendapat kesenangan selain melakukan pembunuhan, yaitu bisa menikmati waktu bersama dengan seorang teman. Meskipun baru beberapa saat mereka ini saling kenal, mereka berdua kini langsung akrab bagaikan sahabat. Abi dan Sam pun mulai berbincang-bincang satu sama lain. Di sini Abi mengaku, jika selama ini dia homeschooling, maka dari itu, dia tak tahu tentang nongkrong setelah pulang dari sekolah. Sam juga bercerita, jika dulu dia punya sahabat bernama Nancy, namun setahun yang lalu, sahabatnya itu harus tewas akibat dibunuh oleh orang misterius. Mendengar hal itu, Abi pun teringat, jika Nancy adalah salah satu korban dari pembantaian ayahnya. Di saat Abi sedang menikmati hidangannya, tiba-tiba dia merasakan adanya bisikan goib, yang menyuruhnya untuk segera membunuh Sam. Tapi beruntungnya, Abi mampu mengendalikan pikirannya untuk tidak langsung membunuh Sam di tempat umum. Di saat Abi di rumah, ia mengatakan pada ayahnya, jika dia akan kembali melanjutkan misinya membunuh Sam.
Ayahnya menawarkan diri untuk membantunya, namun Abi menyuruhnya untuk beristirahat saja. Setelah sampai di rumah Sam, aksinya itu tak jadi ia lakukan. Karena sifat lesbongnya tiba-tiba muncul, yang dirinya kini mulai terpesona dengan kecantikan Sam, dan terus saja memandanginya. Namun Abi yang tidak ingin membuat Roger kecewa, ia pun langsung menargetkan wanita lain yang bernama Patty, untuk menjadi korbannya selanjutnya. Ketika Abi berusaha mendekati Patty dengan berpura-pura meminjam korek, tiba-tiba Sam pun datang, disusul dengan temannya yang bernama Izzy dan Billy yang ternyata, mereka juga targetnya, lalu memberikan Abi selembaran pengumuman tentang pertunjukan band dari Sam dan kawan-kawannya malam ini. Melihat perlakuan Sam, Izzy, Billy bahkan Patty terhadap dirinya yang sangat baik, seketika itu, Abi mulai goyah dengan rencana pembunuhan yang akan dia lakukan terhadap mereka. Oleh karena itu di saat di rumahnya, Abi pun curhat ke ayahnya, jika teman-temannya tersebut tak layak untuk dijadikan target pembunuhan mereka, karena menurut Abi, mereka semua adalah sekumpulan orang-orang baik yang pernah dia temui. Menyadari bahwa Abi akan terpengaruh dengan lingkungan barunya, Roger pun tidak tinggal diam. Dengan memberi sedikit gertakan pada Abi, Roger menyuruh Abi untuk segera mengeksekusi salah satu temannya itu pada malam nanti. Sesampainya Abi di rumah Izzy, ia secara perlahan menghampiri Izzy dengan kapaknya. Seketika itu, Abi yang kini mulai ragu tentang pilihannya, apakah ia harus membunuhinya apa tidak. Abi yang masih ada sedikit perasaan pun memutuskan, hanya mendorong Izzy saja keluar jendela, yang akhirnya, membuat Izzy pun terjun bebas dari lantai atas, dan seketika itu dia pun tumbang. Kemudian Abi bergegas untuk menonton band dari Sam. Namun sayangnya, pertunjukan bandnya tersebut telah selesai. Abi pun merasa bersalah karena tak menghadiri konser bandnya. Namun Sam tak mempermasalahkannya, dan ia pun mengajak Abi untuk minum bir bersamanya. Di saat itu juga, Sam mengatakan, jika ia ingin pergi sejauh mungkin dari kota ini, karena ia sudah lelah dengan banyaknya pembunuhan yang sering terjadi pada teman-teman sekolahnya. Abi hanya terdiam mendengar atas perlakuan ayahnya selama ini. Sam yang kini benar-benar nyaman bersama Abi, mengajaknya untuk mendengarkan musik karya bandnya itu bersama-sama. Lalu saat Abi di rumahnya, mengetahui jika Abi pulang terlambat, sontak membuat Roger sangat murka. Dia pun memperingati Abi, untuk tidak terlalu dekat dengan korban-korban targetnya itu, karena apabila itu terjadi, maka Abi akan semakin kesulitan untuk menghabisi mereka. Dan terbukti, di esok harinya, Roger mengajak Abi ke rumah sakit, dan menunjukkan padanya, jika Izzy ternyata masih selamat setelah didorong oleh Abi kemarin malam. Izzy yang masih selamat, meski harus menggunakan kursi roda. Sadar telah membuat ayahnya kecewa dengan apa yang dia lakukan selama ini, yang tindakannya benar-benar membuat jiwa psikopatnya semakin pudar, ia memutuskan untuk kembali ke rumah Izzy, memastikan jika dia benar-benar akan membunuhinya. Ketika Abi bersiap untuk membunuh Izzy dengan kapaknya, Izzy yang melihatnya kembali, hanya bisa pasrah tak bisa melawannya. Hal itu membuat Abi semakin tak tega melihatnya, dan merasa berdosa atas kelakuan dirinya membuat Izzy menjadi seperti ini. Sontak saja, Abi pun langsung meninggalkan rumah Izzy begitu saja, namun tanpa ia sadari, terdapat seseorang telah mengawasinya dengan menggunakan topeng. Kemudian Abi menghampiri rumah Sam lewat jendelanya. Sam pun menyambutnya dengan hangat, namun tiba-tiba, mereka mendapat kabar dari Patty, jika Izzy telah tewas. Mendengar itu, Abi pun langsung kembali bergegas pergi ke rumah Izzy untuk melihatnya. Di sini Abi pun menyadari, jika Rogerlah yang membunuh Izzy, karena ayahnya tahu, jika Abi kini tak akan bisa membunuh teman sekolahnya sendiri. Merasa nyawa teman-temannya dalam bahaya, Abi pun mengajak Sam dan kawan-kawannya untuk bergegas pergi dari kota ini sebelum mereka semua menjadi target korban ayahnya selanjutnya. Namun sayangnya, saat mengendarai mobilnya, tiba-tiba mobil mereka mengalami kerusakan. Sambil menunggu mobil mereka diperbaiki, mereka pun terpaksa harus bermalam di sebuah camp yang berada di dalam hutan. Ketika mereka sedang menyusuri hutan, tiba-tiba Glenn datang, dan menyuruh mereka segera pergi dari sini secepatnya. Di sini teman-temannya Abi tidak mengetahui, jika sebenarnya Abi telah menyuruh Glenn untuk berpura-pura mengusir mereka, agar tak tertangkap oleh ayahnya. Singkat cerita, pada malam harinya, mereka semua berkumpul di depan api unggun untuk menghangatkan badan. Karena suasana terasa sunyi, Patty membuka topik dengan membahas kasus pembunuhan atas Roger pada anak SMA Clover Falls. Abi yang tak ingin cerita tentang ayahnya simpang siur di antara teman-temannya, lalu ia pun menceritakan kisah sebenarnya dari sosok ayahnya tersebut. Di sini akhirnya kita mengetahui, mengapa Roger menjadi seorang psikopat yang terkenal brutal di kota Clover Falls.
Ternyata pada saat bersekolah, Roger dikenal sebagai anak yang kurang bersosialisasi terhadap teman-temannya. Ketika sekolahnya mengadakan camping bersama, Roger dipaksa oleh seorang guru untuk mengikuti sebuah permainan yang mengharuskannya, ia berkomunikasi dengan baik pada timnya. Tapi karena Roger terlihat canggung dan kebingungan melihat teman-temannya, sontak hal itu pun membuat semua temannya membuli Roger. Merasa terus diejek karena sikapnya itu, Roger berlari untuk menghindar ke sebuah gudang terbengkalai di sekitar tempat campingnya. Tapi ketika Roger berada di atas gudang untuk bersembunyi, tanpa diduga, papan yang dipijakinya tiba-tiba saja melonggar. Hal itu pun membuat Roger terjatuh dan tewas. Namun siapa sangka, Roger yang diduga telah tewas, sekarang telah kembali bangkit, dan bersiap dengan kapak kematiannya untuk membalaskan dendamnya pada para remaja yang ada di SMA Clover Falls. Itulah kenapa kebanyakan korban Roger adalah para siswa-siswi SMA yang bersekolah di sana. Untuk mengetahui lebih dalam lagi, Abby mengajak mereka untuk memasuki gudang, tempat Roger tewas, yang tak jauh dari lokasi mereka, dan berkeliling di dalamnya. You're right. Maybe we could hotwire it. Abby yang merasa tak aman berada di dalam sana, ia pun mengajak teman-temannya untuk kembali masuk ke dalam rumah kabin untuk berlindung. Lalu Abby menyuruh mereka semua, untuk tak boleh ada yang tertidur satupun. Untuk membuat mereka terjaga semalaman, Sam memberikan sebuah obat anti ngantuk pada mereka. Namun belum lama mereka meminum obat tersebut, tiba-tiba mereka semua merasa kelelahan dan mengantuk berat. Patty yang menyadari, ternyata obat yang mereka minum, merupakan obat bius yang ditemukan oleh Sam sebelumnya di dalam mobil yang ada di gudang. Esok harinya, Abby dan Patty pun terbangun, namun Billy dan Sam tak ada di sana. Ketika mereka mencoba mencarinya di luar, mereka dibuat terkejut ketika melihat Billy yang telah tumbang dengan kondisi yang mengenaskan. Namun tiba-tiba, Patty sudah tidak bersamanya, ditambah lagi kapak miliknya telah menghilang. Sontak Abby pun segera kembali ke dalam rumah kabin untuk melepaskan Glenn dari ikatannya. Namun tiba-tiba, Patty muncul dengan membawa kapaknya, sekaligus menunjukkan buku tahunan siswa Clover Falls yang berisi korban-korbannya. Akhirnya Patty mengetahui rencana Abby yang berpura-pura menjadi siswi baru di sana, untuk mendekati para korbannya, lalu akan membunuhnya. Dan sekarang, Patty merasa, alasan Abby mengajak mereka ke sini, hanya untuk menghabisi mereka semua dengan mudah. Untuk membalas dendam atas kematian teman-temannya, Patty pun telah siap dengan kapaknya akan menyerang mereka berdua. Sick motherfuckers. Sam yang tak sengaja menembak Patty, hingga membuatnya ia pun tumbang. Namun tak berhenti sampai di situ saja. Melihat ada Roger yang roboh karena sakit-sakitan, Abby dan lainnya langsung kabur mengambil kunci mobilnya. Namun di saat Abby memiliki kesempatan untuk menabrak ayahnya, ia pun tak sanggup melakukannya terhadap ayahnya sendiri. Lalu Roger berhasil menangkap Sam, dan ia mencoba akan membunuhnya. Abby berusaha meminta kepada ayahnya itu untuk melepaskan Sam, namun Roger tak menghiraukannya. Melihat kekasih lesbongnya dalam bahaya, tak ada pilihan lain lagi. Sam yang berhasil selamat, tadi ia tak sengaja mendengar Abby menyebut Roger dengan nama ayah. Lalu Sam langsung bertanya kepada Abby tentang siapa dia sebenarnya, lalu kemudian... Scene berpindah pada toko kaset milik Roger. Terlihat, Abby dan Glenn saat ini sedang membereskan semua kaset-kaset film yang ada di toko Roger. Bisa dipastikan, jika toko tersebut akan benar-benar ditutup, akibat mengalami kebangkrutan. Ketika mereka sedang sibuk berkemas, tak lama terdapat sebuah paket misterius datang, yang ternyata berisikan satu kardus yang dipenuhi dengan film terbaru mereka yang berjudul Spawn of Blood Cat. Glenn pun merasa tertarik untuk menonton film tersebut, sedangkan Abby yang menganggap jika usaha film psikopat mereka telah berakhir, ia pun memilih membuang sekardus kaset film itu, lalu ia meninggalkan toko tersebut. Di malam harinya, di saat Abby sedang melihat film dokumenter tentang dirinya dan Sam, tiba-tiba lampu di rumahnya padam. Hal itu pun terpaksa membuat Abby harus keluar rumah untuk mengecek keadaan di sekitar. Ketika Abby berjalan ke belakang rumahnya, ia dibuat terkejut karena melihat makam Roger telah digali oleh seseorang. Namun tiba-tiba,
Ternyata Samlah yang bangkit dari kematiannya, yang ternyata, Abi telah mengubur Sam di makam milik Roger, dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini sampai selesai. Tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya, dan semoga kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu.